Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Alfalastra Solpa dengan NIM 2502613. Di sini saya akan melanjutkan praktek coding sederhana. Ya, ini adalah praktek lanjutan dari yang pertemuan kita sebelum-sebelumnya. Yang sebelumnya kita melakukan penampilan dari Hello World, tabel, hapus data, tambah data, create dan read data, insert dan delete data. Dan pertemuan kali ini kita akan melanjutkannya sebagai tahap akhir, yaitu untuk melakukan migrasi data dari localhost ke website di Niaga Hoster. Atau kita lebih bisa mengatakannya sebagai membuat data kita itu menjadi online di internet. Oke, langkah pertama yang harus kita lakukan sebelumnya, kita buka terlebih dahulu dari Google kita. Sebelum kita mulai, kita akan melanjutkannya. Kita harus lebih mengetahui terlebih dahulu salah satu aplikasi untuk melakukan aplikasi untuk mencetuskan web dari pengkodingan kita selama ini. Saya di sini menggunakan aplikasi yaitu Hostinger. Hostinger, ya. Ini bukan bermaksud saya untuk mempromosikan, cuman aplikasi ini berbayar ya teman-teman sekalian. Kalau untuk yang gratisnya saya belum ada membuat videonya, cuman di sini saya menggunakan aplikasi yang salah satunya berbayar gitu, untuk aplikasi yang namanya Hostinger. Karena di sini saya menggunakan aplikasi Hostinger ini, saya menggunakan itu sistemnya berkelompok. Di sini saya menggunakan Hostinger ini secara berkelompok dengan teman-teman saya lainnya untuk membuat project ini. Jadi di sini, oke, halo juga. Jadi di sini saya hanya melanjutkan dari apa yang telah kami kerjakan teman. Cuman pembelian dari aplikasi ini ya secara berkelompok, cuman kami mengerjakannya secara individual gitu. Jadi kita buka saja aplikasi Hostingernya. Di sini kita tekan login. Di aplikasi Hostinger ini, sebelum kita menggunakannya untuk memahami bagaimana cara kerja domain dan situs web, di sini kita akan diberikan pilihan untuk melakukan berlangganan, apakah beberapa bulan atau hitungan beberapa waktu ke depan. Dan kelompok saya itu menggunakan fitur itu 1 tahun ya. Di sini itu 1 tahun dan itu berlangganan, tapi tidak diperpanjang otomatis. Nah, jika sudah kita buka aplikasi Hostinger ini, dan ini yang membeli bukan saya, cuman ketua kelompok saya yang membelinya dan mengirimkan informasi email melalui email ya, konfirmasi melalui email ke email kami masing-masing untuk konfirmasi bahwasanya email tersebut telah diakui sebagai salah satu administrator dari Hostinger ini. Nah, jika sudah, selanjutnya kita download aplikasi selanjutnya yaitu FileZilla. Nah, di sini kita akan gunakan aplikasi FileZilla untuk menghubungkan dari data localhost menuju data internet yang ada di aplikasi Hostinger ini. Di sini kita download aplikasi yang FileZilla Client. Kebetulan di sini saya sudah mengunduhnya. Itu sebelumnya saya juga mencoba tadi beberapa kali, mana ya. Nah, ini dia. Nah, di sini kita klik saja yang bagian kliennya, kemudian kita klik yang di sini, yang hijau ini aja, paling atas ya. Kemudian kita pilih yang bagian ini. Jangan yang first, ini berlangganan ya, ini berlangganan. Kita tidak yang pilih berlangganan, tapi kita pilih yang ini. Yang ada langsung logo downloadnya. Oke, jika sudah kita pilih download, itu nanti akan muncul notifikasi, dia akan melakukan pengunduhan di sini. Nah, ini dia. Oh, mana dia tadi? Nah, FileZilla setup exe-nya. Nanti setelah selesai pengunduhan, aplikasi itu akan tampil di file explorer kalian. Itu di bagian unduhan, kalian bisa lihat. Nah, ini dia. Jika kalian tekan, aplikasi akan mulai melakukan pengunduhan. Tinggal hanya menunggu konfirmasi dari kalian saja terlebih dahulu untuk melakukan pengunduhan tersebut. Nah, jika setelah kalian lakukan perizinan untuk mendownload aplikasi ini, dia akan muncul nanti notifikasi antara yes atau no. Itu kalian tekan aja semuanya yes. Kemudian lanjut saja sampai perizinan itu beralih ke bagian kalian menyetujui bahwa aplikasi ini akan kalian install. Kemudian setelah diinstal, kita buka terlebih dahulu aplikasi itu. Saya sudah download sebenarnya, itu di sini. Nah, ini dia. Nah, ini mana mau taruhnya? Sini aja lah. Nah, di sini aplikasi FileZilla-nya sudah saya download ya teman-teman sekalian. Ini ada tampilannya. Kita close dulu. Nah, jika sudah kita download, kemudian kita buka kembali aplikasi Hostinger ini. Nah, setelah kita buka, di sini karena rekan tim saya sudah membuat websitenya dan mengambil domainnya, itu ini dia namanya kelompok 9 site. Jadi langsung saja kita buka dashboardnya.
Setelah kita buka dashboardnya, ini adalah tampilan dari website tersebut. Selanjutnya itu pembuatan akun dan membuka database kita yang ada di situs web Hostinger ini. Pertama kita buka terlebih dahulu database-nya. Kita ke bawah. Kemudian kita buka manajemen. Nah, di sini kita membuat database untuk akun kita ya. Di sini saya sudah membuat akun saya tuh, ini namanya Novala. Oke. Nah, di sini kita buat untuk nama database ini terserah kita mau apa, tapi saya sarankan ini singkat saja dan berkaitan dengan apa yang ingin kita lakukan. Mungkin saja seperti namanya praktek misalnya, atau praktek 1 atau praktek 2 atau 3 atau 4 itu kan. Dan setelah itu untuk namanya ini usahakan jangan terlalu panjang. Di sini saya pilih cuman bagian nama tengah saya itu Novala, itu saja tanpa ada tambah-tambah dari yang lainnya. Kemudian password ini kalau bisa yang berkaitan dengan apa yang kita tujukan untuk aplikasi Hostinger ini. Kalau saya bikin namanya ini, saya bikin namanya di sini Niagavala, tapi karena di sini ketentuannya harus menggunakan satu huruf besar, jadi saya gunakan huruf N ini sebagai huruf besarnya, jadi Niagavala 25. Setelah itu baru kita tekan buat dan akan tampil di bagian sebelah sini. Nah, ini berarti kita telah membuat database akun untuk Hostinger. Selanjutnya untuk menghubungkannya, kebetulan saya di sini karena berkelompok, jadi menghubungkan dari data Hostinger ke FileZilla, kita buka terlebih dahulu itu di bagian akun FTP-nya. Di sini sudah ada tampilan beberapa kode itu dari hostname, username, port dan lain-lain. Di sini. Nah, di sini kita akan menghubungkannya. Di sini aja lah. Di sini ada karena kebetulan ini bahasa Indonesia, jadi kita pilih saja. Di sini hostname tertulis 153.92.963. Kita salin Ctrl+C. Kemudian kita buka FileZilla kembali, kita kopikan, kita tempelkan di sini, pastikan. Kemudian untuk selanjutnya ini username kita kopikan kembali, kemudian kita buka FileZilla. Di sini kita pastikan kembali, kita buka. Nah, untuk kata kunci ini biasanya berasal dari administrator yang membuat sebelumnya untuk situs website ini. Dan kebetulan kelompok saya itu sudah membuatnya, itu di bagian ubah akun ini. Dan bagi kalian yang ingin membuka akun FTP bisa juga buat sebelum sebelum melakukan pembuatan website itu biasanya ada pembuatan akun dan password ini. Nah, kalau di sini saya menggunakan password dari ketua kelompok saya itu kelompok coding _9. Itu huruf K-nya besar, selebihnya huruf kecil tanpa spasi, dan itu menggunakan angka 9 ya. Nah, port ini di sini berapa? Kalau untuk 21 itu FTP ya. Kalau yang lainnya itu biasanya 22 kalau nggak salah. Itu bukan dari FTP port itu biasanya. Oke. Kita buat sini 21. Nah, ini dia. Kalau FTP itu adalah 21, sementara SFTP itu biasanya 22. Oke. Nah, langsung kita pencet koneksi cepatnya. Kalau seandainya berhasil, dia akan langsung tampil seperti ini. Public HTML. Dan ada muncul notifikasi berhasil ditambahkan. Nah, jika sudah berhasil ditambahkan, kita buat file folder kita terlebih dahulu untuk bisa menghubungkan data untuk kita pindahkan atau migrasikan nanti ketika melakukan pemindahan data. Oke, di sini kita buka di bagian file tadi, kemudian file manager, kita pilih di sini. Kita sudah masuk di halaman public HTML. Nah, kita klik. Nah, di sini sudah ada beberapa data dari teman-teman saya sekalian, itu ada Airin dan Nara. Nah, ini adalah punya saya, yaitu Novala. Nah, kenapa ini ada? Sebelum kita memulai pemindahan data, kita buat folder baru terlebih dahulu. Kita tekan new folder, kita buat nama ini. Harus ya. Nama dari folder ini harus sama dengan nama yang ada di database. Supaya apa? Supaya data tersebut terhubung. Kita buka manajemen. Nah, ini dia. Novala. Dan di sini apa? Novala juga. Artinya, data tersebut harus terhubung dengan cara nama yang sama. Antara nama username dengan nama yang ada di database harus sama. Oke, berarti untuk melakukan pengunduhan FileZilla, pembuatan akun dari Hostinger, dan pembuatan folder, ini sudah berhasil kita lakukan. Dan berarti selanjutnya kita akan melakukan pemindahan data dari localhost untuk masuk menuju internet melalui website Hostinger. Oke, yang pertama kita lakukan setelah kita berhasil membuat folder, dan di sini, bukan ini, mana ini tadi? Nah, kita buka FileZilla tadi. Setelah kita membuka FileZilla, di sini kita telah melihat data ini berhasil terhubung. Kita close.
kita aktifkan terlebih dahulu exam kita. Di sini kita akan mengaktifkan yang pertama di Apache, kemudian kita tunggu terlebih dahulu dia loading butuh beberapa waktu. Kemudian selanjutnya kita aktifkan juga MySQL. Kita tunggu sampai dia aktif. Setelah dia aktif, kita aktifkan juga itu bagian dari FileZilla-nya. Nah, untuk FileZilla telah aktif. Nah, jika FileZilla telah aktif, kita refresh. Kemudian ini juga kita refresh. Nah, jika telah berhasil kita lakukan, itu selanjutnya adalah kita akan mencoba melakukan pemindahan data terlebih dahulu. Yang akan kita lakukan pertama yaitu pemindahan data yang ada di FileZilla. Oke, maaf sebelumnya ini. Ini kita geser dulu. Nah, di sini ini kan kita telah membuka FileZilla tadi. Kita buka Windows C di File Explorer. Kemudian kita buka exam. Nah, kita buka htdocs. Nah, sebelumnya kita di htdocs itu membuat file kita itu kan di PHP dasar itu kan. Nah, ini biasanya tadi. Sebelumnya kan nama file kita itu yang kita coba di praktek sebelumnya itu kan coba praktek index coding. Nah, karena ini pemindahan data dari localhost ke website hostinger, itu FileZilla ini hanya membaca data input. Jadi memang data input ini harus bernama index. Jadi folder yang kita buat kemarin itu namanya folder coba praktek coding index, itu kita ubah menjadi index. Nah, berarti data-data yang lain berubah dong? Iya, data yang lain seperti data yang ada di function, data hapus, data tambah, data ubah, itu juga kita ganti semuanya. Ini saya akan tunjukkan. Nah, tapi sebelum kita melihat ini, kita buat terlebih dahulu folder baru di htdocs ini. Di htdocs kita bikin nama folder baru itu, namanya harus sesuai dengan folder yang kita buat di sini. Di folder dari hostinger ini, kita harus sama namanya itu dengan folder yang ada di sini. Ini sudah saya buat tadi, itu namanya foldernya. Nah, yang kita tambahkan itu apa saja? Yang akan kita tambahkan itu ada function, hapus, tambah, ubah, dan file utama yang kita ubah tadi itu. Dan juga folder image, yaitu untuk foto-foto yang akan tampil nanti di tabel kita, tabel mahasiswa nanti itu yang akan muncul. Nah, karena di sini sudah tampil, kenapa hanya ini? Karena inilah yang akan menghubungkan data. Bisa dikatakan cuman ya, yang ada di localhost phpMyAdmin kalau tidak salah, ya cuman ini. Data mahasiswa itu terbentuk dari tabel apa? Tabel yang berisikan perintah ini. Nah, kita lihat satu-satu apa saja yang harus berubah. Kita buka terlebih dahulu index, yaitu yang sebelumnya namanya coba praktek coding index. Di sini apa saja berubah? Yang pertama itu namanya ini kita ubah jadi index. Kemudian require di sini kan ada double click. Titik 2. Nah, ini kita ubah menjadi seperti ini. Kemudian kita scroll lagi ke bawah. Di bagian ubah dan hapus sebelumnya kita akan panjang. Nah, panjang dan melibatkan unsur coba praktek coding index. Nah, kalau lupa teman-teman sekalian bisa lihat di video sebelumnya. Nah, di sini kita ubah. Ini namanya. Nama dari prompt yang akan kita gunakan. Ini saja kita ubah. Kemudian ini juga. Selanjutnya kita buka, yaitu di bagian function. Nah, di bagian function, apa saja yang berubah. Di sini kita lihat. Nah, ini sebenarnya ini nanti akan saya lihatkan di akhir. Cuman ini karena filenya telah saya buat gitu kan. Jadi nanti akan saya jelaskan saja. Kita buka saja file yang terlebih dahulu. Nah, selanjutnya kita akan buka file hapus. Nah, di file hapus ini yang akan kita ubah nanti itu ya ini juga function tadi. Function ini kita kurangi. Jika teman-teman sekalian tidak bisa melihat perbedaannya, bisa dilihat di video sebelumnya itu ada di sini ada garis miring atau slash tambahan di sini dan titik 2. Kemudian nah ini dokumen location-nya itu kan kemarin kita buatnya di coba praktek coding index. Nah, sekarang kita buat di index PHP. Hanya singkat ini. Cuman ini akan kita ubah kalau dari data hapus ini juga. Kemudian data tambah juga sama. Data tambah itu di bagian dokumennya kita ubah menjadi index. Di bagian ininya juga. Nah, untuk require-nya juga sama. Juga sama di bagian bawahnya. Nah, di bagian bawah juga tidak ada perubahan sebenarnya sih. Cuma di bagian atasnya saja. Setelah tambah, kemudian di bagian ubah. Nah, di data ubah juga sama. Yang kita ubah itu cuma namanya ini. Lokasi dari file tersebut. Lokasi dari dokumen tersebut. Itu di index PHP. Untuk function ini bagaimana? Untuk function, sebenarnya yang bagian ini akan saya jelaskan bagian akhir nanti. Sekali juga saya akan praktekkan. Di bagian sini, bagian tambah dan bagian hapus, itu tidak ada perubahan yang signifikan. Dan saya dikatakan juga tidak terlalu banyak perubahan gitu. Cuman ini
Ya, cuman yang bagian atas ini saja yang akan kita lakukan perubahan nantinya. Nah, jika sudah data-data ini, inilah yang akan kita masukkan ke bagian folder Nurfalah tadi itu, dari folder yang baru kita buat tadi itu. Selanjutnya, kita pindahkan data tersebut. Caranya, di sini di bagian awal, di bagian sebelah kiri ini, di situs lokal ini, kita buka terlebih dahulu yang namanya mana dia nih? Exam. Kita buka exam kita terlebih dahulu. Kita scroll ke bawah, kita cari htdocs. Kita buka htdocs, kemudian kita cari di mana yang folder yang kita buat tadi itu. Nah, ini dia kan, Nurfalah. Kita buka. Nah, jika kita telah memindahkan dan data semua yang ada di file explorer tadi itu, di sini akan tampil beberapa dari apa yang kita pindahkan tadi itu. Nah, caranya kita tekan public HTML, kita pilih mana dia folder yang ada di hostinger tadi itu, ini kan. Kita pilih. Nah, ini sudah kita pilih ya. Kemudian, data yang semua ini kita pilih, kita klik kanan, kemudian kita pilih upload. Jika setelah kita upload, dia akan tampil di sini. Nah, nanti akan muncul notifikasi data berhasil dipindahkan. Jika tidak, berarti ada beberapa data yang harus diperbaiki. Nah, di sini kenapa saya mengatakan, kenapa saya membuatnya folder function? Di sini adalah untuk memisahkan logika dari pengolahan data dan perintah antara hapus, tambah, ubah yang akan digunakan di indeks. Karena apa? Karena kita mengubah data yang sebelumnya ada di localhost ke data hostinger ini. Jadi, kenapa kita buat tambahan folder dari function? Supaya data ini terbaca untuk pemisah dari perintah tersebut. Kenapa tadi tidak kelihatan ya? Karena tidak saya buka gitu. Kalau bisa kalian lihat di sini, nah di sini ada gitu. Kita buat folder tambahan di sini harusnya gitu. Dan ini harusnya saya jelaskan tadi di awal, tapi karena ini baru saya kelihatan, baru ingat saya. Nah, jadi setelah ini baru tampil di sini. Sebelumnya ini hanya data kosong, tapi setelah kita pindahkan file tersebut di FileZilla, ini akan tampil. Nah, setelah data itu pindah ke FileZilla, kita buka data yang ada di folder file manager ini, baru kita buat folder baru namanya function, dan data function seperti ini gitu kan. Nah, ini kan kelihatan datanya nih. Kita klik kanan, kita pilih pilihan itu ada move file. Nah, di move file itu kita pilih, dia akan diarahkan kemana file itu akan dipindahkan. Seperti ini. Oh, bukan yang jangan yang di dalam, yang di luar aja. Kita pilih hapus misalnya. Move file. Nah, akan ada pilihan apakah dia ada di image, folder image, atau di folder function. Jika telah kita pindahkan, dia akan tampil seperti ini. Nah, jika sudah, berarti kita sudah berhasil memindahkan data. Data ini setelah kita pindahkan dan tampil di folder yang ada di hostinger. Nah, selanjutnya kita kembali ke bagian awal tadi, yaitu di bagian manajemen, di bagian database. Oh, sudah terbuka. Nah, kan kita sudah membuat tadi database kita. Nah, ini dia Nurfalah Solva tadi itu. Kita buka PHP MyAdmin-nya. Gunanya apa? Kita membuat folder baru untuk data yang dari PHP sebelumnya itu pindah ke folder yang ada di data manajemen hostinger tadi. Bagaimana caranya? Kita buka terlebih dahulu localhost PHP. Bukan itu. host/php myadmin. Kita tunggu terlebih dahulu. Nah, jika sudah, terakhir kita akan membuatnya di PHP dasar. Kita buka PHP dasar terlebih dahulu. Kita buka mahasiswa. Soalnya kita kemarin buat atas nama mahasiswa, bukan? Nah, akan tampil tabel seperti ini. Bagaimana caranya? Kita pilih ekspor. Kita tekan, kemudian kita tunggu beberapa saat sebelum file bisa kita pindahkan. Nah, di sini kita tidak pilih apa-apa, tidak usah pilih apa-apa. Di sini cuman kita cek apakah benar data ini bisa dipindahkan. Kemudian kita tekan kirim. Nah, jika data ini telah berhasil kita kirim, dia akan muncul di bagian unduhan dari file Explorer kita. Ini dia, data mahasiswa ini. Ini akan seperti ini nanti tampilannya setelah kita klik. Nah, semuanya ada di sini, mulai dari data mahasiswa yang kita tambahkan tadi. Nah, ini dia. Di sini akan tampil. Jika sudah ada file ini foldernya ini mana dia? Property. Ini SQL ya, formatnya SQL. Untuk kita pindahkan itu. Nah, mana dia tadi? Nih. Jika sudah kita pindahkan data tersebut, kita kembali di bagian awal tempat kita masuk dari PHP MyAdmin dari hostinger ini. Selanjutnya, kita impor data tersebut. Kita klik import.
kita pilih file tadi, dan di sini kan ada anjuran menggunakan format gzip, bzip atau zipper ya, atau tidak. Nah, atau tidak ini berarti boleh formatnya SQL. Langsung saja kita tekan di mana tadi file ini kan. Kita klik, setelah kita klik, kemudian kita scroll ke bawah dan pilih import. Jika berhasil, data akan tampil dan pengimporan akan berhasil dilakukan. Mana dia tadi? Nah, dia akan tampil seperti format yang seperti ini nanti yang ada di sini. Kita pilih saja datanya. Nah, mahasiswa SQL. Kalau kita tekan import, dia akan muncul tadi. Kalau tidak salah, ini dia. C sudah ada kalau tidak salah mengimportnya tadi. Jadi kalau saya import lagi nanti takutnya filenya dempet dan pemindahan data akan error takutnya. Nah, artinya di sini kan sudah data ini sudah dipindahkan gitu kan. Kemudian kita pindah dulu. Nah, jika sudah, kita kan ada di halaman dashboard dari sini. Kemudian kita buat di FileZilla ini, kita cek kembali apakah data ini memang terhubung atau tidak. Jika sudah, nah kita buka kembali di bagian localhost yang telah kita import tadi datanya. Selanjutnya apa? Kita buka file dari function. Function mana dia? Exam, tdocs, apalah. Nah, baru di sini saya akan jelaskan. Function di sini apa yang harus kita lakukan? Di sini ada MySQL. Sebelumnya ini kan localhost root kosong mahasiswa. Di sini kita ubah. Data yang di sini kita buat ini adalah data dari apa yang ada di sini. Mana dia tadi? Nah, jadi data yang ada di bagian function ini, datanya itu kita ambil dari sini. Dari server PHP MyAdmin tadi itu kan. Apa saja itu isinya? Yang pertama kita lihat di bagian atas itu connection MySQL connect ini. Ini kan sebelumnya berisi itu data localhost, ini root, ini kosong, kemudian data mahasiswa. Di sini kita ganti. Yang bagian pertama itu yang kita buat dari localhost itu kita ganti menjadi servernya di situ. Ini berapa? 127.0.0.1.33.06. Kita salin, kita pindahkan ke sini. Kemudian yang kedua, kita buka kembali hostingan kita itu, kita buka di bagian udah kebuka ya. Di bagian manajemen, kita scroll ke bawah, kita lihat di bagian user MySQL ini. Nah, ini kita salin di bagian user MySQL ini. Kita salin. Kemudian kita pindahkan ke bagian ini. Sebelumnya ini kan root. Nah, jadi ini kita pindahkan ke sini saja. Nah, ini bagian yang kedua ini adalah passwordnya. Passwordnya kita samakan saja dengan password yang kita akseskan ke FileZilla tadi ya, di sini. Passwordnya sama yang kita akseskan tadi itu, yaitu kelompok coding underscore 9. Kemudian yang terakhir ini kita ambil dari praktek data dari database MySQL kita. Kita kopikan yang di bagian praktek UAS. Saya kasih namanya seperti itu karena itu bagian dari komen saya saja sebenarnya. Jadi kalian kalau seandainya mau bikin nama apapun terserah. Gitu. Nah, kita klik di sini, kita ganti. Jika sudah, kita langsung saja Ctrl Save, kita klik kanan. Ini kenapa masih gini? Nah, itu dia. Kembali. Sebelum kita melanjutkan itu semua, kita buka di bagian file terlebih dahulu. Kok file? Mana tadi ya? Database ya? Salah. Kita remote terlebih dahulu data-data kita ini. Nah, yang mana saja kita pilih terlebih dahulu. Kan datanya sudah ada. Dari format fungsinya kita sudah ubah. Kemudian data dari ini, apa namanya? FileZilla-nya sudah kita ubah. Di sini kita masukkan data praktek UAS tadi. Praktek UAS ini kan kita punya. Kita pilih semua host. Kita buat. Kebetulan saya sudah buat tadi, ini dia. Nah, setelah kita tekan praktek UAS, buat dan lain-lain, dia akan muncul di sini di bagian remote. Nah, jika sudah kita tekan remote, artinya data ini telah terinput ke dalam hostingan. Jadi data yang ada di sini bagaimana? Data di sini sudah aman, soalnya kita sudah import. Lalu data yang di sini bagaimana? Sudah terekspor. Kalau kita mau cek kembali data yang ada di sini bagaimana? Sudah ada, karena kita melihatnya di mana? Di bagian file manager. Kita buka di access file kelompok 9 site, kita buka kembali public HTML. Nah, di sini kan sudah ada data kita. Apalagi yang kurang? Sudah tidak ada. Dan data-data yang lainnya sudah kita pindahkan juga, seperti hapus, indeks, tambah, dan ubah. Kita kembali, kita buka kembali di bagian file manager kita.
Kan kita sudah berada di menu file manager kita. Kita buka kembali itu di bagian apa namanya? Saya lupa. Database ya. Ya, kita buka di bagian database kita. Kita sudah apa dulu? Kita ingat lebih dulu. Kita sudah mengedit dari FileZilla tadi. Yaitu di bagian mana? Di bagian function. Sudah kita hubungkan. Sudah kita remote. Kemudian kita buka kembali database kita. Dan mana dia tadi? Kita buka manajemen ya, kalau tidak salah. Kenapa kita buka manajemen? Di sini kita untuk mentes apakah data ini bisa tampil atau tidak. Kita copy ini terlebih dahulu, kita klik kanan, kita klik di sini, kita kontrol pastekan, kontrol V ya, kita buat slash. Nah, apa yang selanjutnya kita buat? Buat data dari nama user kita yang dari folder hostinger yang sudah kita pindahkan tadi. Di sini sudah tercopy ternyata itu Nurfalah ya. Kita enter kan. Nah, data telah berhasil diinputkan mulai dari pemindahan data yang ada di FileZilla dari data input yang kita lakukan di phpMyAdmin yang sebelumnya kita eksporkan juga. Aduh, kok keluar. Nah, di sini ini kan semua kita sudah tambahkan. Ini data yang di sini. Oh, ini sama ya? Oh, pencet tadi ya. Udah, hapus saja. Mana data ini? Nah, di sini sudah kita pilih yang kita salin tadi kan. Nah, kita buka terlebih dahulu. Kita lihat ini sama kan dengan data yang di pertemuan sebelumnya kita tambahkan itu. Kita sekarang mencoba apakah data ini berfungsi dengan baik atau tidak. Coba kita tekan ubah terlebih dahulu. Kita pilih di bagian nomor 5, yaitu si Wahyu Gantara Yuda. Kita coba saja ganti NIM-nya. Kita buat 25028763 lah mungkin. Itu aja. Kita ubah data. Apa katanya? Data berhasil diubah. Dan mana dia tadi? Ya kan? 8763 dan sudah berhasil diubah. Sekarang apa lagi? Kita coba hapus. Apa perintahnya? Yakin mau hapus data? Oke, kita pencet data berhasil dihapus. Nah, sudah berhasil dihapus. Sekarang kita tekan tambahkan. Siapa yang mau kita coba tambahkan? Mungkin kita buatnya namanya siapa? Hardi. Kok caps lock? Hardi Widianto. Name-nya terserah kita siapa aja, kita mau buat 25026754. Emailnya mungkin Hardi Widianto @gmail.com. Jurusannya ya sebut aja mungkin apa? Pendidikan olahraga. Gambarnya ya di sini sesuaikan saja dengan gambar yang ada di folder kita tadi. Mana tadi tuh? Nah, di sini. Di image ini. Nah, itu kan ada 5 file tadi. Kita pilih saja mungkin gambar yang orang ini. Ini 0 ya. Orang 6 aja. Orang 6.jpg. Kita tambah data. Data berhasil ditambahkan. Oke, kita lihat. Nah, Hardi Widianto, pendidikan olahraga. Sudah berhasil kita tambahkan. Jadi, bisa disimpulkan di sini folder yang kita masukkan dan file yang kita inputkan dari yang sebelumnya melalui localhost sekarang sudah bisa kita pindahkan dan kita berhasil memigrasikan data tadi ke website internet melalui aplikasi Hostinger. Sini kita sudah berhasil menginputkan data, mengubah coding, kemudian kita berhasil melakukan percobaan, tambah data mahasiswa, ubah data, hapus data, dan semua itu berhasil kita lakukan. Mungkin jika seandainya teman-teman sekalian ada kendala, mungkin bisa ditanyakan ke kolom komentar dan lain-lain segala macamnya. Yang jelas, sampai di sini untuk praktek coding sederhana pemindahan data dari apa sebelumnya? Dari localhost ke aplikasi Niaga Hoster itu sudah berhasil kita lakukan. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya praktekkan pada pertemuan kali ini dan mungkin ini menjadi pertemuan terakhir untuk kita dalam materi project sederhana pengkodingan dasar. Mungkin banyak kesalahan dari saya mohon maaf atas penyampaian saya yang kurang berkenan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.